Contoh nih, bayi yang lahir dalam kondisi normal ya, dia kan lewat jalur lahir ibunya kan, jalur lahir, ya. Waktu dia lewat itu, ya, mulai dari dalam perutnya ibu tuh kan punya bakteri, ya. Ibunya itu punya bakteri sendiri. Defaultnya kita ada bakterinya, oke? Lalu waktu dia lahir, lewat lagi jalur lahir ibunya tadi, dapat lagi bakteri di situ. Makanya bayi yang lahir normal, hitungan bakterinya, imunitasnya jauh lebih tinggi daripada bayi yang lahir sesar. Ya, dengan tanpa saya meremehkan perjuangan yang sesar, bukan itu poinnya. Ya, jadi jangan baper pula. Wah, ini lagi-lagi diserang, bukan itu poinnya. Ya. Tapi poinnya adalah bakterinya lebih sempurna. Nah, makanan bakterinya tadi itu tahu dari mana? Ketika lahir diberi Allah dari mana? ASI. Jadi ASI itu saya pernah dapat kajian atau ngobrol dengan seorang teman penggiat ASI gitu. Dia cerita ASI itu kalau dibongkar, zat-zat imunnya itu ada 3.000 jenis lebih ASI. Termasuk ada bakteri juga di sana. Ya, ada bakteri, itu canggihnya ASI. Jadi bakterinya itu waktu lahir, anak tuh lahir, bayi itu lahir, langsung dikasih makanannya plus juga dengan bakteri teman-temannya itu. Makanya kalau ibunya makannya benar waktu hamil, ASInya bagus. Itu poinnya. Ya. Jadi kalau ibunya makannya benar waktu hamil, ASInya juga akan bagus, ASInya akan berkualitas. Jadi mulai paham kira-kira waktu hamil itu yang dimakan apa? Paham? Tadi saya sebutkan kan serat, protein, nah gitu-gitu loh. Jadi nggak usah tanya lagi, nanti saya dapat folat dari mana? Ini ada folat. Ada besi dari mana? Ini ada besi. Di sini juga ada besi. Coba. Kembali ke makanan aja sebenarnya udah cukup, insya Allah. Dan konsepnya adalah tidak berlebihan gitu aja. Ya. Nah bakteri-bakteri lebih sekalian yang menjadi pilar-pilarnya kita. Ya, semakin banyak makanan bakterinya, contoh, jadi makanan bakteri itu contohnya apa? Serat kan. Maka buah-buahan saya itu makanannya mereka tuh. Ya. Kemudian apalagi asam amino kayak begini tuh, itu makanannya mereka. Termasuk bakteri itu sendiri, ini bakterinya di sini. Ini isinya apa? Bakteri. Nggak kelihatan. Dia goib. Ya. Ya. Apa nama gampangnya kita membahasakan ini? Ya, cuka. Ya, cuka itu kan berarti hasil fermentasi kan. Ada bakteri dalamnya. Tapi kalau ilmunya agak sedikit lebih naik lagi, maka dalam cukanya tadi bukan hanya beberapa jenis bakteri, tapi puluhan bahkan ratusan bakteri. Seperti ini. Di dalam ini banyak. Jadi mereka sedang lagi beraktivitas. Ada makhluknya sini. Apa tanda mereka beraktivitas? Bau asam. Cuka. Ya, tapi ini bukan cuka. Kalau ini sih probiotik. Jadi misalnya ya, contoh ya, misalkan Anda minum kayak begini, kita masukin probiotik dikit aja. Tuh. Dia ketemu temannya di situ, bukan temannya, ketemu makanannya. Ya, apalagi saya kasih makanannya dia. Makanannya dia kan gula sebenarnya. Gitu. Waduh. Ini bukan hanya bicara kecerdasan, tapi penelitian menyebutkan bahwa moodnya kita aja bisa diperbaiki dengan mereka. Jadi kalau Anda mau moodnya senantiasa stabil dan baik, maka yang dikonsumsi apa? Bakterinya dan makanannya. Gitu loh. Paham ya? Kalau di sini ada tempat hidupnya dia kan, namanya air. Ada makanannya dia namanya serat. Kita sebutnya serat apa deh? Short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Nah, itu ada di kurma. Ya. Atau kita sebut bahasa lain itu makanan mereka itu adalah prebiotik.
ya, prebiotik. Lalu ada makanan lagi, itu apa? Madunya. Udah kan? Udah. Jadi makanan begini lagi, bukan makanan, minuman kayak begini nih, ya lagi pagi-pagi ada belum ada apa namanya, belum ada masukan apa-apa, Anda minum kayak begini, bahagia banget tubuhnya, selnya kan bahagia, bakterinya dapat, apalagi dapat seratnya, dapat vitamin, dapat semua ada pada ini. Dan ujung-ujungnya apa? Ya ke otak perginya kan, ujungnya pergi ke otak. Ya. Minyak yang bener apa? Ya PCO tadi, ya, atau zaitun, ya, atau alpukat itu bagus lemaknya, ya, buah alpukat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngerti cara makan yang benar, ya, makan itu tinggal kita olah aja, ya, asal ngerti. Contohnya begini. Contohnya begini. Alpukat itu kan sumber protein, sumber lemak, ya, karbonya ada tapi nggak terlalu banyak, seratnya ada. Jadi Anda makan alpukat itu bisa supaya dia lebih berkualitas. Caranya gimana? Ya alpukat, ya diambil alpukat, di blender apa di kerok aja, saya lebih senang di kerok. Kalau di blender itu nggak ada effortnya gigi kita, jadi enzim kita nggak kerja. Kerok aja alpukat, kocok-kocok gitu kan. Dalam itu kasih madu sedikit, kasih kurma sedikit, kasih garam mineral sedikit, udah dapat semua tuh, bahkan kenyang. Ya, dia bisa juga jadi dressing. Jadi kalau Anda bikin roti, tentunya bagusnya roti sehat gitu ya, roti non gluten atau apa gitu. Nanti dressingnya itu bisa pakai alpukat. Selai, ya bisa pakai alpukat seperti itu. Nah, yang terakhir, Ibu sekalian, adalah si makhluknya. Makhluknya itu apa? Bakteri-bakteri yang ada di pencernaan kita, yang merupakan warisan dari bapak ibu kita. Kok warisan? Iya.